larangan-larangan ya. Ya, ada berapa ya? Yang pertama at-ta'til, artinya menolak. Yang kedua at-tahrif, menyimpangkan. Yang ketiga at-takyif, membagaimanakan. Yang keempat tamtsil, memisalkan, memperumpamakan, memisalkan dengan yang ada. Tapi adapun ta'til yaitu adalah menolak. Misalnya dikatakan kepada Mu'tazilah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu, kata mereka tidak ada, Allah tidak memiliki sifat ilmu, ya. Karena begini, karena begini, karena begini. Intinya nolak. Allah memiliki sifat tangan. Oh enggak, Allah tidak memiliki sifat tangan. Itu namanya menolak, ta'til. Maka ta'til ini adalah lebih umum, ya, lebih umum karena semua orang yang tahrif, yang takyif, yang tamtsil pada hakikatnya mereka menolak makna yang benar, ya. Mereka menolak makna yang benar. Jadi semua orang yang keliru dalam masalah sifat semuanya mu'attil, semuanya menolak. Cuma cara penolakan mereka bermacam-macam. Ada yang dengan misalkan dengan makhluk, maka dia telah menolak makna yang benar dan dia menetapkan makna yang salah. Ada yang membagaimanakan, maka dia juga telah menolak makna yang benar dan dia membagaimanakan dengan cara yang salah. Ada yang mentahrif, menyimpangkan. Jadi ta'til sifatnya umum. Adapun tahrif maka bisa dibagi menjadi dua, ya. Ya. Tahrif lafal, kemudian tahrif makna. Tahrif makna nih yang kalau orang sekarang menamakannya dengan takwil. Takwil istilah mereka. Tahrif lafal seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala sebagai fa'il, pelaku. Makanya dhamma, ya. Dhamma dengan dhamma. Tapi mereka rubah wa kallamallaha, mereka rubah jadi wa kallamallaha, ya. Ada yang baca wa kallamallaha sehingga Allah menjadi objek. Wa kallamallaha Musa taklima, artinya Musa berbicara dengan Allah dengan benar-benar berbicara. Yang bicara Musa bukan Allah. Padahal ayatnya wa kallamallahu, Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Tetapi mereka rubah hurufnya, dibaca wa kallamallaha Musa taklima, yang artinya kalau bahasa Indonesia Musa yang ngomong dengan siapa? Allah. Sungguh Musa benar-benar ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Padahal Allah berfirman wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah benar-benar ngomong sama Musa. Ini contoh lafal dirubah, harokat dari dhamma menjadi apa? Fathah, ya. Jadi dari pelaku menjadi objek. Dalam bahasa Arab demikian, ya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab ya sudah, mau diapain. Taib. Adapun takwil, maka mereka mentakwil, ya. Seperti contohnya aliyat sama dengan an-ni'mah, tangan, kata mereka sama dengan nikmat atau kekuatan, contohnya, ya. Kemudian istiwa, mana istaula, menguasai, istiwa di atas. Mereka takwil maknanya menjadi apa? Menguasai. Demikian, ya. Wajah misalnya mereka takwil menjadi apa? Zat, dan seterusnya. Ini namanya takwil, berarti menyimpangkan apa? Makna. Paham? Menyimpangkan makna. Nah, orang yang melakukan tahrif pada hakikatnya mereka juga menolak. Itu tidak. Karena mereka menolak makna yang benar namun dengan cara tahrif. Dengan cara tahrif. Makna yang sebenarnya mereka tolak. Istiwa maknanya di atas mereka tolak. Kemudian caranya menolak dengan apa? Mentakwil. Faham?
Takyif artinya membagaimanakan ya. Membagaimanakan tanpa al-mumatsal bihi. Maksudnya tanpa yang disamakan. Maksudnya gimana ya? Maksudnya beda kalau tamsil. Kalau tamsil ini dengan yang ada. Seperti mengatakan tangan Allah sama dengan tangan manusia. Contoh, turunnya Allah ke langit dunia sama dengan turunnya manusia dari mimbar misalnya. Ini berarti menyamakan dengan yang ada. Kalau membagaimanakan tanpa harus ada yang disamakan. Jadi misalnya mengatakan, oh tangan Allah itu begini, tanpa harus menyebutkan tangan manusia. Itu namanya membagaimanakan. Paham? Itu juga dilarang. Bisa bedakan antara membagaimanakan dengan memisalkan. Memisalkan ada yang disemisalkan, tangan Allah sebagai tangan manusia. Tapi kalau membagaimanakan, misalnya saya bicara tentang makhluk, saya bilang, oh ada makhluk begini, kepalanya sebesar gunung, ya, kemudian tangannya sepanjang pohon kelapa misalnya. Ini namanya tidak ada yang sama, cuma saya membagaimanakan. Itu semua dilarang dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Maka kalau kita mau bikin himpunan, boleh kita jadi kalau saya boleh membuat himpunan seperti ini ya. Jadi semua yang melakukan tamsil dia pasti melakukan takyif. Tidaklah orang melakukan menyamakan kecuali dia pasti membagaimanakan. Maka tamsil ini lebih spesifik daripada apa? Takyif. Tetapi semua yang mentamsil dia pasti takyif. Namun tidak semua yang mentakyif mentamsil. Paham? Kemudian semua yang mentahrif pasti apa? Mentaktil. Karena tidaklah dia mentakrif kecuali dia menolak makna yang sesungguhnya. Ya. Tinggal apakah setiap yang mentakyif itu mentahrif? Ya. Tapi intinya yang paling spesifik tamsil, kemudian takyif, kemudian tahrif, kemudian apa? Taktil. Nah semua ini disebut dengan mu'attil. Karena orang yang melakukan tamsil, takyif dan tahrif dia menolak makna yang benar. Paham sampai di sini? Saya rasa kurang paham ya. Saya ulangi, semua orang yang melakukan tahrif dia pasti mentaktil, pasti menolak. Karena semua yang menolak makna yang benar dikatakan mu'attil. Cuma cara penolakan ini bermacam-macam. Ada yang menolak dengan mentahrif, ada yang menolak dengan mentakyif, ada yang menolak dengan apa? Tamsil. Karena tamsil, takyif, tahrif ini semua salah. Berarti dia menolak makna yang benar. Faham sampai sini? Muncul kaidah ya. Kullu mumassilin mu'attilun. Semua yang mentamsil pasti mu'attil. Dan sebaliknya kullu mu'attilin mumassil. Semua yang mentaktil pasti mumassil. Kaidah berikutnya, setiap yang menyamakan pasti dia menolak. Dan itu benar ya, karena kalau tatkala dia menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia, berarti dia menolak tangan Allah yang sebenarnya, karena tangan Allah yang sebenarnya bukan seperti tangan manusia. Paham? Maka setiap orang yang menyamakan pasti dia menolak mana yang benar.
Sebaliknya, setiap orang yang menolak pasti dia mumassil. Kenapa? Karena tidaklah dia menolak kecuali sebelumnya dia sudah mentamsil Allah di benaknya. Sebelum dia menolak, dia pasti mentamsil Allah di benaknya. Misalnya dia mengatakan Allah tidak mungkin berada di atas. Sebelum dia menolak, dia pikir dulu. Kenapa? Karena kalau Allah di atas, harusnya Allah lebih kecil daripada langit, dan pasti Allah butuh kepada langit. Sebagaimana kita di dunia, semua yang di atas pasti lebih kecil daripada yang di bawah, dan yang di atas butuh kepada yang di bawah. Kalau yang di bawah jatuh, maka yang di atas akan jatuh. Dan itu yang diucapkan oleh Ar-Razi. Ar-Razi sebelum dia menolak sifat istiwa, dia mengatakan demikian. Kita tahu bahwasanya semua yang di atas membutuhkan yang di bawah. Seandainya yang di bawah itu jatuh, maka yang di atas ikut jatuh. Sehingga kesimpulannya Allah tidak boleh di atas langit. Karena melazimkan Allah butuh kepada langit, dan melazimkan langit lebih besar daripada apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua di benaknya. Dia mentamsil Allah dengan apa? Makhluk. Setelah itu baru kemudian dia menolak. Paham? Maka setiap orang menolak sifat, sebelum dia menolak dia pasti menyamakan dengan makhluk. Dia menolak tangan. Nah, kalau Allah punya tangan, berarti tangannya sama seperti tangan saya. Kalau gitu Allah enggak punya tangan. Paham? Jadi sebelum dia menolak, dia pasti sudah mentamsil. Maka kaidah kita, setiap penolak dia pasti mentamsil, baru menyerupakan. Faham?